Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soli dan soliha STT Al-Kausar? Alhamdulillah, semoga selalu dalam kesehatan dan keberkahan. Amin. Semoga anak-anakku sekalian tetap semangat selama PJJ berlangsung ya. Mari kita mulai belajar. Pembelajaran hari ini adalah tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema yang akan kita pelajari adalah subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Kegiatan pembelajarannya ada di pembelajaran 4. Kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pada pembelajaran 4. Yang pertama, teks drama berjudul Malin Kundang. Yang kedua, bermain drama Malin Kundang. Yang ketiga, perbedaan corak kehidupan tradisional dan modern. Yang keempat, menuliskan berbagai pekerjaan penduduk di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, manfaat keberagaman budaya. Yang terakhir, perilaku yang mencerminkan sikap toleransi dalam keberagaman masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan kegiatan bermain peran sesuai cerita fiksi, siswa dapat menentukan sifat tokoh dalam cerita fiksi. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati gambar ilustrasi cerita, siswa dapat mengetahui cerita rakyat berasal dari suatu daerah serta mencermati tokoh-tokoh cerita. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati lingkungan tempat tinggal, siswa dapat memahami corak kehidupan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggal. Yang keempat, dengan kegiatan membaca teks keberagaman karakteristik individu, siswa dapat mengetahui manfaat keberagaman karakteristik individu di dalam masyarakat. Berikut ini beberapa slide dari drama Malin Kundang. Apakah kalian tahu siapa tokoh utama dalam cerita Malin Kundang? Apakah terdapat tokoh protagonis dan antagonis pada cerita Malin Kundang? Apakah yang dimaksud dengan tokoh protagonis dan antagonis? Adakah pesan atau amanat dalam cerita Malin Kundang? Apakah watak setiap pemain sama? Dari beberapa pertanyaan di atas, guru akan menyampaikan beberapa informasi penting. Silakan disimak ya. Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak diceritakan dan banyak hadir dalam setiap kejadian atau cerita. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki karakter positif seperti baik, ramah, pemberani, jujur, dan penuh kasih sayang. Tokoh antagonis merupakan lawan dari protagonis. Tokoh antagonis biasanya merupakan peran jahat dan tidak baik serta sering membuat nilai-nilai negatif. Amanat dalam cerita adalah suatu pesan moral atau nasihat yang ingin disampaikan oleh seseorang kepada orang lain dalam suatu cerita. Watak bisa disebut juga karakter, sifat, akhlak, ataupun tabiat. Dari penjelasan di atas, kalian dapat mengerjakan soal uraian di Google Classroom tentang drama Malin Kundang.
Berikut ini soal yang terdapat di Google Classroom. Ayo jawab. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Siapakah tokoh utama dalam cerita Malin Kundang? Berikan alasannya. Yang kedua, siapakah tokoh protagonis dalam cerita tersebut? Yang ketiga, siapakah pemeran tokoh antagonis dalam cerita tersebut? Yang keempat, jelaskan pesan atau amanat yang dapat diambil dari cerita Malin Kundang. Yang kelima, bagaimanakah watak atau sifat Malin Kundang dan ibunya? Selanjutnya, ada soal ayo lakukan. Ketentuannya, buatlah kelompok via online bersama temanmu. Bacalah naskah drama pada bukumu dengan teliti. Hafalkan masing-masing dialog sesuai tokoh yang kamu perankan. Jika sudah hafal, berlatihlah bersama sesuai dengan adegannya. Kirimkan video latihan drama di Google Classroom. Dari cerita Malin Kundang, tampak jelas bahwa Malin berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja keras, meskipun harus pergi keluar pulau. Jadi, setiap orang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seperti yang kamu ketahui, pekerjaan dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Coba perhatikan beberapa gambar di bawah ini dengan seksama. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Pada slide kali ini, ada beberapa gambar pekerjaan yang bercorak sederhana. Ada pembajak sawah, ada pekebun, dan ada petani. Apakah kamu dapat menemukan perbedaan gambar pada slide awal dan slide kedua yang berisi gambar pekerjaan? Ya, gambar pada slide pertama berisi berbagai macam pekerjaan dengan corak hidup yang lebih modern. Umumnya, mereka adalah masyarakat yang tinggal di perkotaan. Contoh pekerjaannya, pengacara, manajer, dokter, pilot, sekretaris, dan lain-lain. Selanjutnya, gambar pada slide kedua berisi berbagai macam pekerjaan dengan corak hidup sederhana atau bisa disebut juga tradisional. Umumnya, mereka adalah masyarakat yang tinggal di pedesaan. Contoh pekerjaan bisa petani, peternak, pekebun, nelayan, dan lain-lain. Tugas kalian pada materi kali ini adalah ayo mengamati. Ketentuannya, yang pertama, amatilah lingkungan tempat tinggalmu. Yang kedua, tuliskan berbagai macam pekerjaan yang ditekuni oleh orang-orang yang tinggal di lingkunganmu. Yang ketiga, identifikasilah apakah pekerjaan tersebut bercorak kehidupan sederhana atau kehidupan modern. Kalian dapat mengerjakan tugas tersebut pada tabel yang telah disediakan berikut ini. Keberagaman pekerjaan merupakan salah satu contoh keberagaman karakteristik individu. Masih banyak keberagaman karakteristik individu yang lain, misalnya keberagaman budaya. Keberagaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi geografis yang ada. Keberagaman budaya mendatangkan banyak manfaat bagi bangsa Indonesia, di antaranya 1. Menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, identitas bangsa di dunia internasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai daya tarik pariwisata. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Yang keenam, memupuk sikap toleransi. Yang terakhir, sumber pengetahuan bagi dunia.
Anak soli dan solihah, agar lebih memperkaya wawasanmu, bacalah materi Ayo Belajar halaman 124 sampai 125 pada buku paketmu. Setelah selesai membaca teks dan mendengarkan penjelasan guru sebelumnya, kalian dapat mengerjakan soal latihan pada Ayo Jawab halaman 125 di buku tematik. Berikut ini sajian soal pada Ayo Jawab. 1. Sebutkan beberapa manfaat keberagaman budaya bangsa. 2. Apakah yang dimaksud nasionalisme? 3. Semboyan apa yang dijadikan dasar untuk menyatukan perbedaan di Indonesia? 4. Mengapa budaya dikatakan dapat meningkatkan pendapatan nasional? 5. Apa manfaat yang kita dapatkan dengan menghormati keragaman budaya bangsa? Akhirnya kita sampailah pada akhir pembelajaran, yaitu kesimpulan. Yang pertama, dari cerita Malin Kundang, kita akan tahu sifat-sifat tokoh dalam cerita terbagi kepada tokoh protagonis dan antagonis. Yang kedua, dari corak kehidupan pekerjaan penduduk di pedesaan dan di perkotaan, kesimpulannya, setiap pekerjaan dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Yang ketiga, mengenai keberagaman budaya, sebenarnya walaupun bermacam-macam, memberikan banyak manfaat bagi bangsa Indonesia. Alhamdulillah, telah selesai pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran yang kalian dapatkan bermakna dan bermanfaat. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih banyak yang telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Syukran jazilan. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.